حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, bersama-sama kita akan melaksanakan sholat zuhur yang insyaallah akan dilaksanakan secara berjamaah. Dan tentunya ketika kita mendatangi masjid untuk melakukan sholat berjamaah memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, dan itu tidak akan diraih dan tidak akan digapai oleh siapa saja yang tidak berjamaah di masjid. Tentunya ini semua adalah bentuk dari nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, sehingga tidak ada rasa syukur yang paling indah untuk diucapkan oleh lisan kita melainkan hanya mengucap alhamdulillah. Baik itu alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat ataupun alhamdulillahi ala kulli hal. Yang penting semuanya dengan kata alhamdulillah. Semoga dengan bacaan alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan ketika saat ini suatu saat nanti akan menjadi nikmat yang luar biasa yang akan kita rasakan. Shalawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada orang-orang yang selalu istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjauhi segala larangannya. Dan kita berdoa, ya ikhwan, semoga kita adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk melaksanakan perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariatnya dengan semaksimal mungkin, dan mampu untuk menjauhi segala larangannya tanpa ada alasan untuk mengerjakannya, totalitas untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Khonafidina azza wa iyyakum. Masya Allah, tidak terasa ternyata kita sudah memasuki hari yang ke-14 pada bulan Sya'ban. Maka kalau kita mengulas bulan Sya'ban, ternyata bulan ini adalah bulan yang sering dilalaikan oleh banyak manusia, karena letak daripada bulan Sya'ban terhimpit oleh bulan Rajab dan Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala sangat mengistimewakan bulan Rajab dan Ramadan. Bulan Rajab Allah istimewakan dengan nama Syahrul Hurum. Ada 4 bulan yang disebut dengan Syahrul Hurum, salah satunya adalah bulan Rajab. Salah satu keistimewaannya, ketika di salah satu bulan Syahrul Hurum, yaitu bulan Rajab, tidak ada pertumpahan darah ketika waktu itu. Dan itulah yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala sangat mengistimewakan bulan Ramadan. Oleh karenanya, bulan Sya'ban ternyata adalah bulan yang sering dilalaikan oleh sebagian besar manusia. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, dzalika syahru yaghfalun nasu anhu bainar Rajab war Ramadan.
Sya'ban adalah bulan yang sering, yang banyak dilalaikan oleh manusia karena letaknya di bulan Rajab dan Ramadan. Padahal di bulan Sya'ban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila Allah azza wa jalla ila rabbil alamin. Padahal di bulan Sya'ban amal manusia diangkat, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa uhibbu ayyarfa'a amali wa ana shaimun. Dan aku sangat senang ketika catatan amalanku dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan aku masih dalam kondisi berpuasa. Khonfidin azani Allah wa iyyakum, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada konsep ataupun kaidah ketika kita menjalankan ibadah di waktu-waktu manusia lalai untuk mengerjakannya. Yang pertama, ketika orang lalai dalam waktu pengerjaannya, maka itu menyebutkan bahwasannya menjadikan ibadah tersebut menjadi mulia. Misal, sholat sunnah, yaitu terkhususnya adalah sholat tahajud. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan predikat orang-orang yang mampu melaksanakan sholat tahajud. Itu keutamaannya sangat banyak melalui hadisnya Rasulullah, sabdanya Rasulullah. Kenapa? Karena sholat tahajud didirikan ketika sepertiga malam, sepertiga malam terakhir, dan waktunya ternyata ketika banyak manusia, orang-orang lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di sepertiga malam terakhir Allah itu sangat dekat kepada hambanya. Maka tak heran ketika kita mampu untuk mengerjakan ibadah di waktu-waktu orang lain untuk mengerjakannya, ternyata ibadah tersebut adalah ibadah yang mulia. Kemudian yang kedua, ketika kita mengerjakan sebuah ibadah, amal ibadah di waktu orang lain lalai untuk mengerjakannya, ternyata yang kedua adalah indikasi bahwasannya kita memang betul-betul ikhlas untuk mengerjakan sebuah amal ibadah. Kalaulah amal ibadah kita kerjakan dengan waktu yang sama, amalannya sama, tentu kita mudah untuk mengerjakannya. Apalagi hukum tersebut sebuah ibadah adalah wajib. Entah itu faktornya kita terpaksa, atau karena memang kita paham antara yang wajib dan yang sunnah. Tapi ketika amalan tersebut kita lakukan ketika orang lalai untuk mengerjakannya dan kita mampu untuk melakukannya, maka di situ kita bisa jadi adalah orang yang ikhlas. Susah berpuasa di selain bulan suci Ramadan ketika orang lain tidak mengerjakan puasa sunnah, kita minoritas mengerjakan amalan sunnah. Tidak ada yang kita harapkan melainkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ciri daripada orang itu ikhlas mengerjakan amal. Kalau di puasa Ramadan kita puasa wajar. Tapi siapa yang mampu untuk mengerjakan puasa Senin Kamis di luar kewajaran, mantap. Mampu mengerjakan 3 hari di Ayyamul Bid setiap bulannya, bagus. Dan yang Masya Allah, ketika siapa yang mampu melakukan puasa Daud adalah sebaik-baik puasa. Kemudian indikasi yang ketiga, ketika kita mengerjakan sebuah amalan di waktu orang-orang lain tidak mengerjakan amalan tersebut, ternyata nilainya relatif kita malas untuk mengerjakannya. Nah, kalaulah kita mampu untuk mengerjakan tersebut, maka pahalanya sangat luar biasa besarnya, keutamaan luar biasa. Oleh karenanya, ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qanafidin azani Allah wa iyyakum, ditanyakan bagaimana
kondisi Rasulullah ketika melaksanakan puasa. Maka Aisyah radhiyallahu anha, ibunda Aisyah menyatakan, tidaklah aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu berpuasa 1 bulan penuh melainkan di bulan Ramadan, dan tidaklah aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak melakukan puasa sunnah melainkan di bulan Sya'ban. Khonafidin azani Allah wa yakum. Maka Sya'ban ini adalah bulan yang sering terlalaikan oleh manusia. Mari kita sambut Ramadan kita dengan cara mengisi bulan Sya'ban ini dengan banyak amal ibadah. Jangan sampai ketika Ramadan telah tiba kita tidak mampu untuk menyambut amalan di bulan Ramadan. Kenapa? Rugi. Imam Abu Bakar Az-Zura'i menyatakan, at-tahawunu bil amri idza hadara waqtuhu. Sebuah kewajiban, sebuah syariat yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita sudah datang nih kepada kita. Namun apa yang terjadi? Kita tidak mampu untuk menyambut amalan tersebut. Maka ini kerugian yang sangat mendalam bagi kita orang-orang yang beriman. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu berdoa, ya ikhwan. Allahumma barikni, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami, berkahilah aku di bulan Sya'ban. Karena kita masuknya di bulan Sya'ban. Kalau di Rajab, masukkan bulan Rajab dan Sya'ban. Dan ya Allah, sampaikanlah kami, sampaikanlah aku bertemu dengan bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan ini adalah tamu yang sangat istimewa bagi kita. Khonfidin azan ya Allah wa yakum. Semoga yang sedikit ini mampu untuk memotivasi diri kita bersama, mampu melejitkan diri kita untuk berpacu menjalankan amalan-amalan demi menyambut bulan suci Ramadan. Karena orang yang paling merugi di dunia adalah mereka yang mendapatkan bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan telah berlalu namun dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, persiapannya dari bulan Sya'ban. Khonfidin azanillah wa iyyakum. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.